Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang masih bergabung bersama Mas RT. Yang baru bergabung, selamat bergabung. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan, biar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Mas RT dan informasi baru. Oke teman-teman semuanya. Jadi buat teman-temanku Mas RT ya, Menpan RB terbitkan keputusan baru pengangkatan P3K paruh waktu hanya untuk posisi ini. Tenaga honorer ya, catat ya. Jadi cuma pengangkatan P3K paruh waktu hanya untuk posisi ini saja ya. Jadi untuk teman-teman silahkan simak baik-baik informasi ini biar teman-teman nanti tidak ketinggalan. Ya, oke. Kabar terbaru datang dari Menpan RB. Rini Widiatini melakukan Menteri Pendayagunaan ya, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menerbitkan keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025. Jadi Menteri ya Menpan menerbitkan keputusan baru tentang pengangkatan P3K paruh waktu. Terus aturan ini mengatur tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K paruh waktu di instansi pemerintah. Bagi tenaga honorer yang berharap bisa menjadi P3K, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Menpan RB menetapkan bahwa tenaga honorer yang dapat diangkat sebagai P3K paruh waktu. Nah, ini di sini teman-teman silahkan simak baik-baik atau dengarkan baik-baik informasi ini buat teman-teman semuanya, karena informasi ini akan penting buat teman-teman. Ada jabatan-jabatan apa aja yang bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu ya untuk teman-teman semuanya. Mungkin di sini teman-teman tidak terima ya kalau teman-teman itu diangkat menjadi P3K paruh waktu. Tapi mau gimana lagi, ketentuannya sudah seperti itu. Mudah-mudahan di selanjutnya ada perubahan untuk teman-teman bisa menjadi penuh waktu. Nah, ini ya teman-teman semuanya, tenaga honorer yang sudah masuk dalam database BKN dan telah mengikuti seleksi CPNS tahun 2024 tetapi tidak lulus. Tenaga honorer yang masuk dalam database BKN dan sudah menjalani seluruh tahapan seleksi P3K 2024 tetapi belum mendapatkan formasi yang sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah. Jika memenuhi kriteria tersebut, tenaga honorer masih harus memperhatikan jabatan ya. Jadi jika teman-teman memenuhi kriteria tersebut, teman-teman juga harus memperhatikan jabatan yang mau diangkat menjadi P3K paruh waktu ya teman-teman semuanya ya. Jadi ini ya teman-teman Mas RT, tersedia untuk pengangkatan P3K paruh waktu. Menpan RB menetapkan bahwa hanya 7 jabatan yang bisa diisi untuk menjadi P3K paruh waktu. Tapi di sini juga teman-teman pasti banyak yang menolak dijadikan P3K paruh waktu ya. Jadi 7 jabatan ini ya, untuk 7 jabatan. Yang pertama itu
guru dan tenaga pendidik. Nah, teman-teman bisa digarisbawahi ya, guru dan tenaga pendidik. Terus yang kedua, tenaga kesehatan. Kenapa kok tenaga kesehatan? Mungkin teman-teman juga sudah tahu ya. Terus tenaga teknis. Nomor 4, pengelola umum operasional. Yang kelima, operator layanan operasional. Jadi dari 5 jabatan ini teman-teman sudah paham semua ya. Kenapa kok diangkat menjadi P3K paruh waktu ya. Ini masih 5, oke. Masih kurang 2 lagi. Nah, yang ke-6 dan ke-7 ini dia. Terus yang nomor 6 itu pengelola layanan operasional. Yang terakhir, penata layanan operasional. Jadi itu ya teman-teman 7 jabatan yang akan diangkat menjadi P3K paruh waktu ya. Jadi tenaga honorer yang lolos pengangkatan akan mendapatkan status pegawai di instansi pemerintah. Tetapi dengan skema paruh waktu sesuai aturan yang telah ditetapkan dalam keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025. Keputusan ini menjadi angin segar bagi banyak tenaga honorer yang belum berhasil menjadi P3K penuh waktu. Jadi untuk teman-teman itu ya kabar atau informasi buat teman-teman, Menpan RB terbitkan keputusan baru pengangkatan P3K paruh waktu dan hanya untuk posisi yang sudah saya sampaikan tadi ya. Ada 7 posisi atau 7 jabatan yang bisa menduduki menjadi P3K paruh waktu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi sampai sini informasi yang diberikan oleh Mas RT. Mudah-mudahan informasi ini bisa membuat teman-teman agak bernapas lega ya, agak loh ya, tidak bernapas lega loh ya, agak bernapas lega. Jadi sampai sini saja Mas RT undur diri. Salam sehat, salam sejahtera, salam pejuang P3K.